Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat bukan? Tentunya harus semangat dong. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. Oh iya teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang metodologi penelitian yang babnya yaitu mengenai sampel dan populasi. Pertama-tama, perkenalkan dulu, namaku Salma Talenta, nomor absen 32 dengan nomor NIM 12205183198 dari PGMI 5D akan menjelaskan yaitu bab mengenai yang pertama pengertian sampel dan yang kedua mengenai alasan menggunakan sampel. Tunggu ya penjelasan dari aku, jangan lupa diperhatikan dan catat hal-hal penting. Check it out. Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Jadi, sampel adalah bagian terkecil dari populasi. Dengan mengambil contoh, seperti kita meneliti di MI Al-Azhar, yaitu ada 150 siswa A dan B di kelas 4 yang akan diteliti, dan sebanyak 50 orang siswa tersebut diambil secara acak, yaitu dari kelas A dan B yang akan diteliti. Jadi populasi atau bagian besarnya kelas 4A dan B di MI Al-Azhar ada 150 siswa, dan sampel untuk sebagai bahan yang akan diteliti yaitu ada 50 orang siswa A dan B. Jadi sampel merupakan bagian terkecil. Ingat-ingat ya teman-teman, sampel adalah merupakan bagian terkecil dari populasi yang akan diteliti. Berikutnya yaitu masalah dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena hal-hal berikut. Yang pertama, penelitian bermaksud untuk mereduksi. Mereduksi itu dalam KBBI berartikan yaitu mengurangi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian dari populasi. Jadi kita tidak mungkin akan meneliti populasi yang sangat besar. Kita menggunakan sampel untuk meneliti hasil belajar, karena kita menggunakan contoh dalam sebelumnya yaitu hasil belajar dari MI kelas 4. Yang kedua yaitu penelitian dimaksudkan untuk mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya, dalam arti menegakkan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Jadi sampel nanti bisa dikembangkan. Jadi bagaimana perkembangan hasil belajar, bagaimana tingkat pemahaman menggunakan sampel tadi. Tidak mungkin kita menggunakan 150 siswa untuk meneliti hal-hal berikut. Jadi kita hanya menggunakan 50 siswa untuk sampel yang diambil secara acak. Alasan penelitian menggunakan sampel. Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan mempergunakan sampel berikut ini. 1. Ukuran populasi. Dalam hal ini, ukuran populasi tidak terbatas atau tidak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Jadi di sini populasinya sangat banyak, sehingga menggunakan sampel sebagai bahan untuk mengujinya. Jadi tidak menggunakan ukuran atau batasan yang terlalu besar. Yang kedua yaitu ada masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Biaya pun juga berpengaruh kepada hal yang akan diselidiki nanti. Jika populasi lebih besar, maka biayanya kan semakin banyak. Namun jika menggunakan sampel, maka biaya yang dikeluarkan semakin kecil, karena sampel adalah lingkup kecil dari populasi. Yang nomor 3 yaitu adalah masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi, karena sampel menggunakan lingkup yang lebih kecil daripada populasi yang menggunakan lingkup yang lebih besar. Dan dari alasan penelitian menggunakan sampel. Nomor 4, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi kepunahan atau kerusakan dalam populasi tersebut. Jadi sampel sangat perlu diperlukan. Yang nomor 5 ada ketelitian. Salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan, karena di dalam sampel ruang lingkupnya lebih kecil dan ketelitian akan lebih terjamin daripada populasi yang ruang lingkupnya sangat besar, sehingga kesimpulan cukup dipertanggungjawabkan jika menggunakan sampel karena lebih teliti. Yang nomor 6 yaitu masalah ekonomis. Pertanyaan harus selalu diajukan oleh seorang peneliti. Apakah kegunaan sepadan dengan biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya
akan lebih ekonomis pada penelitian populasi. Jadi hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengukur apakah penelitian yang dilakukan itu menggunakan sampel merugikan atau malah menguntungkan. Karena jika menggunakan sampel, biaya, waktu, ketelitian, tenaga yang dikeluarkan itu semakin sedikit. Sedangkan saat menggunakan populasi maka akan lebih besar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.